Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daimatul Farihah dari program Studi Manajemen Pendidikan Islam semester 2 STAINU Temanggung. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai intelijensi. Dalam dunia pendidikan, intelijensi biasanya digunakan untuk mengetahui seberapa jauh capaian prestasi yang dapat diraih oleh seorang individu. Dalam bidang pendidikan, biasanya intelijensi dapat digunakan untuk sebagai acuan dalam penentuan sekolah, jurusan, dan juga penanganan dalam studi didik. Kata intelijensia berasal dari bahasa Latin, yaitu intelliger, yang berarti menggabungkan atau menyatukan satu sama lain. Secara umum, intelijensia merupakan salah satu kemampuan manusia yang bersifat potensial dan merupakan kecakapan umum. Kecakapan ini dapat berwujud menjadi nyata dengan bantuan lingkungan. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang pertama adalah pembawaan. Pembawaan yang dimaksud di sini adalah pembawaan atau sifat yang dibawa sejak lahir. Misalnya, di sini ada seorang anak yang dapat memecahkan suatu masalah. Nah, di sini dalam pemecahan suatu masalah akan dipengaruhi oleh sifat bawaan dari lahir tersebut. Walaupun bimbingan atau pelatihan yang diberikan itu sama, seorang individu tetap memiliki perbedaan dalam menyelesaikan suatu masalah. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Di sini perkembangan anak juga dipengaruhi oleh gizi yang dikonsumsi. Oleh karena itu, ada hubungannya antara intelijensi seseorang dengan gizi yang dikonsumsi sehari-hari. Pemberian makanan bergizi juga merupakan salah satu pengaruh yang cukup penting selain adanya guru. Rangsangan-rangsangan yang dapat membuat kognitif emosional dari lingkungan juga memegang peran yang penting, seperti pendidikan, sekolah atau bimbingan yang dapat menambah keterampilan dari seorang individu. Yang ketiga adalah stabilitas intelijensi dan IQ. Intelijensi bukanlah IQ. Intelijensi merupakan suatu pandangan umum mengenai kemampuan terhadap individu. IQ hanyalah suatu hasil dari beberapa tes intelijensi, sedangkan stabilitas intelijensi itu tergantung pada perkembangan otak anak. Yang keempat adalah pengaruh faktor kematangan. Di sini, setiap organ manusia pastinya mengalami pertumbuhan dan perubahan. Pada organ baik itu fisik maupun psikis dapat dikatakan telah matang apabila ia telah mencapai kesanggupan dalam menjalankan fungsinya. Yang kelima adalah pengaruh faktor pembentukan. Pembentukan di sini adalah keadaan di luar diri seorang individu yang dapat mempengaruhi intelijensi seseorang. Yang keenam adalah minat dan pembawaan yang khas. Minat di sini adalah suatu perbuatan yang dapat mengarahkan pada suatu tujuan. Minat juga merupakan suatu dorongan atau kemauan agar tercapainya tujuan tersebut. Dalam diri manusia terdapat suatu dorongan-dorongan yang dapat mendorong manusia untuk hidup dan berinteraksi di luar. Yang ketujuh adalah kebebasan. Kebebasan yang dimaksud di sini adalah manusia memiliki kebebasan atau memiliki hak untuk memilih suatu metode-metode dalam penyelesaian masalahnya sesuai dengan kebutuhannya. Ada beberapa macam mengenai intelijensi. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik verbal. Kecerdasan linguistik verbal adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang individu yang dapat mengolah pikirannya atau apa yang sedang ia pikirkan itu dengan jelas
dan ia dapat mengungkapkannya dengan kata-kata seperti berbahasa, berbicara di depan umum, membaca, ataupun menulis. Orang dengan kecerdasan verbal ini biasanya ia juga cakap dalam berdebat, berdiskusi, juga menceritakan tentang suatu hal. Profesi yang cocok pada kemampuan ini adalah seperti penyiar radio atau televisi, pengacara, guru, dan sebagainya. Yang kedua adalah kecerdasan logiko-matematik. Kecerdasan ini dapat ditandai dengan kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan angka-angka, berpikir logis dan ilmiah, serta adanya konsistensi dalam pemikiran. Di samping itu, kecerdasan ini juga dapat membantu menemukan cara kerja, pola, hubungan, dan dapat meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Dan yang lebih penting, kecerdasan ini juga dapat meningkatkan daya ingat. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Kecerdasan ini dapat dilihat dari seseorang yang dapat melihat gambaran visual di sekitarnya dengan secara rinci dan detail. Jika mereka melihat suatu lukisan, mereka dapat melihat secara detail dan mereka dapat mengetahui beberapa perbedaan di antara goresan-goresan kuas, walaupun orang lain tidak melihat sedetail itu. Kecerdasan ini sangat cocok pada pekerjaan seperti fotografer, seniman, navigator, dan juga arsitek. Yang keempat adalah kecerdasan ritmik musik. Kecerdasan ritmik musik adalah kemampuan seseorang untuk menyimpan nada di dalam benaknya dan mengingat suatu irama, dan juga dalam emosionalnya itu bisa terpengaruh oleh musik. Musik juga dapat membantu seseorang dalam mengingat suatu gerakan. Perhatikan saja, seseorang atau sekelompok orang yang sedang menari atau berolahraga senam ritmik, ia akan disertai atau diiringi oleh sebuah alunan musik. Profesi yang cocok pada kecerdasan ini adalah profesi yang berkaitan dengan seni musik, misalnya penulis instrumen, penulis lagu, penyanyi, dan lain-lain. Yang kelima adalah kecerdasan kinestik. Kecerdasan di sini dapat ditandai dengan kemampuan seseorang untuk membangun kinerja yang seimbang antara pikiran dengan tubuh, yang memungkinkan tubuh untuk memanipulasi objek atau menciptakan gerakan. Kecerdasan ini juga cukup penting karena dapat meningkatkan kemampuan psikomotorik serta sportivitas dan kepercayaan diri pada seorang individu. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini adalah suatu kemampuan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Pada saat berinteraksi dengan orang lain, seseorang seharusnya dapat memperkirakan perasaan, suasana hati, dan juga apa keinginan pada lawan interaksinya. Kemudian ia dapat memberikan respon yang layak bagi lawan interaksinya. Orang dengan kecerdasan intelektual terlihat mudah bergaul, serta banyak teman, dan biasanya disenangi oleh orang lain. Di dalam pergaulan, biasanya mereka menunjukkan rasa kehangatan, persahabatan, dan mereka memiliki rasa empati yang tinggi terhadap temannya. Selain baik membina hubungan dengan orang lain, orang dengan kecerdasan ini juga berusaha baik dalam menyelesaikan suatu persoalan-persoalan yang berhubungan dengan perselisihan dengan orang lain. Profesi yang dianggap cocok untuk kecerdasan seperti ini adalah administrator, manajer, kepala sekolah, dan juga ahli sosiologi. Juga masih ada banyak lagi profesi yang cocok untuk kecerdasan interpersonal ini. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal.
Kecerdasan intrapersonal adalah suatu kemampuan individu untuk bisa memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Orang dengan kecerdasan ini biasanya suka berpikir dan membuat penilaian mengenai diri mereka sendiri dan juga membentuk suatu gagasan serta merancang impiannya sendiri. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah suatu kemampuan seorang individu yang dapat mengenali, mengelompokkan, serta menggambarkan suatu keadaan yang ada di sekitarnya. Profesi yang cocok untuk kecerdasan ini adalah suatu ahli biologi atau profesi yang tidak jauh dari lingkungan yang berbau alam. Kecerdasan natural ini berkaitan dengan kemampuan otak bagian kiri, yaitu kemampuan otak yang dapat memberikan suatu perbedaan atau pola tertentu dan pengklasifikasian terhadap suatu masalah. Pengaruh intelijensi dalam pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, intelijensi dianggap sebagai suatu aspek yang pokok. Oleh karena itu, dalam pendidikan, intelijensi dipandang dapat menentukan berhasil dan tidaknya seseorang dalam belajar. Seseorang yang memiliki intelijensi yang tinggi itu memiliki perbedaan dan kelebihan dalam memandang suatu masalah yang ada. Pelajar yang memiliki intelijensi tinggi akan lebih mudah dalam penyelesaian masalah dalam belajarnya, dan juga mereka akan cenderung mencapai tujuan dalam pembelajaran karena ia dapat menentukan tujuannya tanpa harus mendapat bimbingan dari guru. Dan juga ada anak yang harus memerlukan beberapa waktu untuk memahami apa yang telah disampaikan oleh guru. Dalam penanganan siswa yang memiliki intelijensi yang tinggi, guru juga harus meningkatkan kemampuan atau meningkatkan persiapan materi yang akan disampaikan oleh siswa yang memiliki intelijensi yang tinggi agar mereka dapat mengembangkan kemampuannya. Sedangkan untuk menangani siswa yang memiliki intelijensi yang lebih rendah, guru juga harus lebih sabar dan harus bisa menempatkan bagaimana ia harus mengajar siswa tersebut agar siswa tersebut tidak merasa terbebani. Dari perbedaan intelijensi siswa inilah guru berperan dalam menyesuaikan kapasitas atau cara pembelajaran yang bisa diterima oleh semua siswa yang berada di kelas tersebut. Sedangkan untuk menangani siswa yang memiliki intelijensi yang lebih rendah, guru juga harus lebih sabar dan harus bisa menempatkan bagaimana ia harus mengajar siswa tersebut agar siswa tersebut tidak merasa terbebani. Nah, dari perbedaan inilah seorang pendidik harus bisa menempatkan porsinya antara siswa yang memiliki intelijensi yang cukup tinggi dan siswa yang memiliki intelijensi yang cukup rendah. Dan pada akhirnya mereka dapat mencapai suatu tujuan pembelajaran. Implikasi dalam pembelajaran atau pendidikan. Dalam perkembangannya, intelijensi yang diimplikasikan dengan pendidikan menjadi tolak ukur bagi suatu keberhasilan yang dapat dicapai dari peserta didik. Jadi, bukan tentang seberapa tinggi tingkat intelijensi dari seorang siswa, tapi seberapa besar usaha yang kita berikan untuk mengoptimalkan dalam pemberdayaan intelijensi seorang siswa tersebut. Sekian sedikit pemaparan mengenai intelijensi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.